Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono, masih dalam tutorial pemrograman PHP menggunakan kode Igniter. Dan di video sebelumnya saya sudah membahas tentang membuat aplikasi klinik dan kita sudah sampai pada menu kunjungan atau berobat. Nah, di kunjungan atau berobat ini digunakan untuk pasien pada saat dia berkunjung atau berobat ke sebuah puskesmas atau klinik. Nah, di sini ada satu tombol, yaitu tombol rekam, yang itu nanti akan berfungsi untuk kita mencatat apa keluhan pasien, apa diagnosanya, dan apa penata laksanaannya. Nah, sekarang kalau kita klik rekam, di sini masih not found, itu artinya kita belum punya. Kalau kita lihat dari URL-nya di sini, kunjungan garis miring rekam garis miring 1. Ini artinya di controller kunjungan kita belum memiliki fungsi rekam atau function rekam atau metode rekam, dan kita belum punya ID ya, kita belum memproses atau menangkap ID ini. Nah, berarti langkah pertama kita kembali ke editor dan kita menuju ke controller kunjungan. Nah, di sini kita sudah siapkan area untuk membuat fungsi rekam, function rekam. Nah, di sini tambahkan ID untuk menangkap ID tadi ya. Nah, di bagian ini tentu kita akan membuat title-nya dulu, data title. Ini kita buat saja apa namanya, catatan rekam medis atau bagaimana nih. Bentar. Rekam medis. Rekam medis pasien gitu ya, mungkin lebih tepatnya ya rekam medis pasien saja, atau rekam medis. Nah, cukup rekam medis saja lah ya. Kemudian kita akan panggil view, jadi this ya, load view. Nah, jangan lupa ini view header ya, view header data. Bawahnya kita copy paste saja. Nah, di sini kunjungan. Nah, di sini kita buat V untuk apa? V rekam. Ya, V rekam. Oke. V rekam atau V rekam medis. Lengkap gitu ya. Ini dihapus datanya karena enggak untuk footer ini ya. Footer enggak pakai, nggak akan menerima data. Nah, sekarang kita buat view rekam medisnya di bagian view kunjungan. Nah, ini kita copy paste dari data saja ya. Nah, kita Ctrl S, Ctrl S, save as maksud saya, data, save as, kita kasih nama v rekam medis, simpan. Nah, sekarang kita akan atur tampilan ini, container fluid, karena ini nanti begini ya. Sebentar, container fluid, ini judul, oke. Primary judul, kita hapus saja dari sini ya, kita hapus saja dari mulai sini. Card primary itu kita hapus dulu sampai ke sini. Oke. Ini hapus juga. Sisakan, nah sisakan itu aja. Sisakan itu, dan setelah container fluid kita akan membuat sebuah div class row. Nah, ini nanti kalau fungsi-fungsi ini di Bootstrap ya, silahkan dipelajari dari dokumentasi Bootstrapnya, itu ada. Kemudian kita akan membuat halaman ini menjadi 2 kolom. Kalau jadi 2 kolom berarti kita harus bagi dengan div kelasnya adalah call, kita buat call md ya, call md 6. Nah, call md 6 begini. Nah, seperti itu.
Kemudian di dalam kolom-kolom ini saya kasih spasi supaya lebih mudah mencari pasangannya. Dan setiap kolom-kolom ini saya akan membuat card view ya, pakai div kelasnya card, kemudian cardnya pakai border primary, sorry, ini titik ya di sini ya, titik border primary. Primary. Nah, kemudian untuk card headernya div card header pakai bg titik bg primary titik text white. Oke. Itu headernya. Kemudian ini kita isi dengan data atau biodata pasien. Baru kita buat div card body. Oke. Nah, di sini nanti kita akan isi dengan data pasien ya. Di sini ya. Kita akan isi dengan data pasien. Sekarang kita buat ini aja dulu. Ini nanti tabel atau data pasien. Kita buat kolom-kolomnya dulu. Kemudian di bawahnya nanti itu ada riwayat. Kita copy paste saja. Ini sepaket itu ya. Nah, ini saya turun. Nah, ini kan sepaket nih. Tapi bukan primary. Kita ganti dengan info misalkan. Border info. BG-nya BG info. Kemudian di sini riwayat berobat. Di sini nanti tabel data riwayat. Nah, kemudian dua pasang card ini kita kopikan, masukkan ke sini. Paste. Nah, supaya warnanya berbeda, ini border saya buat border warning. Border warning, BG warning. Di sini bukan biodata tapi rekam medis. Atau di sini catatan. Rekam medis. Nah, gitulah, saya nggak paham istilah-istilah itu. Kemudian di sini data rekam medis. Kemudian di bagian ini kita buat border danger atau sukses lah ya. Ini BG, akses warnanya biar hijau. Nah, di sini resep obat. Nah, baru di sini data resep obat. Nah, sekarang kita lihat dulu deh tampilannya. Reload. Nah, tampilannya begini ya. Jadi nanti di sini akan memunculkan biodata pasiennya, di sini catatan rekam medisnya. Ini kemudian di sini riwayat berobat, di sini resep obat. Cuman perhatikan di sini kan dempet-dempet nih. Kita tambahin kelasnya ya. Di sini berarti card border success. Kita lihat ya. Kita tambahin di sini margin top 4 coba. Nah, gini. Jadi di sini juga ini MT 4. Oke. Reload. Nah, begini ya. Cuman ini kok oranye kurang sip lah. Kita ganti dengan merah saja ya. Berarti bukan warning tapi danger. Kayaknya lebih bagus menurut saya ya. Oke. Sekarang tugas kita akan mengerjakan bagian biodata pasien. Ini akan menampilkan data-data pasien ya. Jadi tentu kita membutuhkan di bagian controllernya, controller kunjungan. Di sini itu harus ada query-query dan datanya akan kita kirimkan ke view rekam medis ini. Oke, yang pertama, karena saya butuh untuk data pasien ya. Berarti karena di sini kan ID ini adalah ID
berobat. ID ini itu ada ID berobat. Berarti saya akan melakukan sebuah query dulu ya untuk mendapatkan data pasien. Saya akan gunakan query standar this DB, kemudian query select bintang from pasien where ID. Bentar, bukan seperti itu, sebentar. Saya akan mendapatkan, yang saya mau ambil itu adalah ID pasien dari tabel berobat ya, where ID berobat sama dengan ID. Saya tampilkan wrap tag gini, saya tampilkan di situ. ID, oke, row, karena hanya satu ya, row array, oke. Kemudian di bawahnya, nah ini ada error apa nih? Bentar. Oke, nggak ada, nggak apa-apa. Kemudian di situ kita buat sebuah, saya akan mengambil ID pasien ya, ID pasien sama dengan string Q ID pasien. Oke. Nah, sekarang setelah saya dapatkan ID pasien, saya lakukan proses query ya, query untuk mendapatkan pasien berdasarkan ID tersebut. Nah, caranya pasien, oke, ntar row array, ini Q, ini kita dapatkan ID pasien, oke, dapat. Kemudian saya akan menampilkan sebentar nih, judul, kemudian saya dapatkan ID pasien. Nah, setelah saya dapatkan ID pasien, berikutnya saya akan menampilkan riwayat kunjungan, kemudian menampilkan data pasiennya. Data pasien, oke. Di sini saya akan tambahkan data, nah ini untuk menampilkan riwayat kunjungan ya, menampilkan riwayat kunjungan, berarti di sana this, kemudian pakai model kunjungan, kemudian fungsi yang saya pakai di model adalah rekam, kemudian berdasarkan ID, kemudian row array. Nih, rekam row array. Nah, berarti saya harus membuat ini fungsi rekam ini, jangan rekam lah ya, ini tampil rekam atau tampil RM gitu aja, tampil RM lah fungsinya, jangan ini tampil RM ya. Ini nanti justru ini yang akan menampilkan ini ya, ini saya akan gunakan untuk menampilkan data pasien. Kemudian di sini nanti untuk riwayat kunjungannya saya akan tampilkan berdasarkan ID pasien itu. Jadi di sini saya buat data riwayat ya, data riwayat. Kemudian ini saya gunakan this, kemudian model kunjungan ya. Berikutnya kita akan buat riwayat kunjungan, fungsinya adalah tampil
riwayat. Tampil riwayat berdasarkan ID pasien. Berdasarkan ID pasien. Kemudian saya tampilkan menggunakan result array. Oke. Ini untuk menampilkan data pasien, nanti ini untuk menampilkan riwayat kunjungan, dan berikutnya ini untuk menangani resep obat. Jadi data apa ya, data obat dulu ya, karena kita akan menampilkan data obat untuk dipilih ya. Ini pakai M obat saja, tampil data. Result array. Oke. Kemudian baru ini untuk menampilkan resep obat, berarti link data resep sama dengan sini this M kunjungan, tampil resep obat berdasarkan ID ya. Jadi ID baru array. Oke, saya jelaskan. Jadi di sini ini untuk menampilkan detail rekam medis ya. Nanti termasuk ya di situ ada data kapan dia kunjungannya, kemudian pasiennya siapa, dokternya siapa, sehingga bisa digunakan untuk menampilkan data pasiennya. Kemudian kalau ini dari sini itu ini untuk menampilkan riwayat kunjungan. Ini menampilkan data obat ya, di combo nanti ya, di combo. Kemudian ini, nah di bagian ini untuk menampilkan resep obat. Oke, view rekam medis data. Nah sekarang tugas kita adalah cek dulu nih, tampil RM ini di model kunjungan kita belum punya. Kemudian tampil riwayat di model kunjungan kita juga belum punya. Tampil resep kita juga belum punya. Berarti selanjutnya kita adalah menuju ke model kunjungan. Nah, di bagian inilah kita akan membuat itu. Di model kunjungan ya. Nah, di model kunjungan yang pertama kita buat adalah tampil RM. Ya. Jadi menu untuk tampil RM. Function, bukan menu ya, fungsi ya, function tampil RM. Ini berdasarkan ID ya. Di sini ada parameternya, ada ID, dan di sini kita buat sebuah query. Nah, query-nya ini sebenarnya hampir sama dengan query ini. Itu hampir sama dengan yang ini, hampir sama dengan ini. Atau kita copy paste saja dan kita modifikasi. Nah, copy paste. Kemudian kita modifikasi. Kita bedanya hanya menampilkan data ini, detail kunjungan atau detail rekam medis ini berdasarkan, tambahin where, berdasarkan ID berobat. Nah, di sini kita tambahkan ID. Ini sama dengan sama dengan. Nah, begitu ya. Kemudian return query. Nah, kemudian berikutnya adalah tampil riwayat. Nah, tampil riwayat ini berdasarkan pasien. Oke. Karena berdasarkan pasien, berarti parameternya pasien. Nah, di sini query-nya agak panjang.
Jadi kita buat juga variabel query sama dengan this db query kurung ini agak panjang ya, select berobat titik bintang, koma, kita enter saja di sini biar rapi. Setelah berobat titik bintang, koma, kita akan ambil pasien. Nah, ini sebenarnya sih sama juga sih dengan ini ya. Bentar. Iya sama saja nih. Cuman di sini ID berobat kita copy paste saja lah ya. Biar cepet. Copy paste, tambahin aja diganti. Di sini bukan ID berobat tapi ID pasien. Nah, di sini ganti dengan pasien. Jangan lupa untuk mengembalikan nilainya. Return return query. Oke. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas untuk tampil resep ya, tampil resep obat. Berarti function tampil resep. Nah, tentu tampil resep ini berdasarkan ID berobat. Buat aja nih ID. Oke. Nah, di tampil resep ini juga agak panjang. Query-nya ini kita ketik dari awal. Query sama dengan this db query. Nah, salah kan? Ini query ini kita buat nih select. Nah, di sini select data apa yang pertama itu adalah resep obat. Resep obat. Ya, kalian cek lagi ya di database kita ada tabel resep obatnya. Jadi resep obat tampilkan semua, koma, enter ya. Nah, setelah resep obat kita ambil dari data obat ya, dari data obat ya. Data obat titik nama obat resep bintang. Oke, data obatnya kita ambil ini nama obat, kemudian seperti biasa from dari resep obat, kemudian inner join dengan obat on resep obat titik ID obat sama dengan obat titik ID obat. Kemudian berdasarkan apa ya, where resep obat titik. Nah, karena resep obat ini kalau kita lihat di database-nya, resep obat itu ada berelasi dengan tabel berobat. Di situ ada ID berobat sama dengan, nah ini yang kita isi dengan ID. Nah, seperti itu. Jangan lupa kembalikan nilainya, return string query. Nah, ini cukup panjang dan ini waktunya sudah sore sebenarnya, udah ini. Query-nya gini aja. Nah. Oke ya, 3 fungsi yang kita panggil di controller itu sudah kita buat. Tampil RM, tampil riwayat, tampil data. Nah, selanjutnya adalah kita akan menampilkan di view itu di bagian ini, view data pasien. Nah, ini kita buat tabel. Kita buat table, kelasnya table SM. Oke. Kemudian tr kita buat th nama pasien, kemudian td titik 2 saja, kemudian td ini kita isi dengan d
nama pasien. Nah, sekarang kita lihat dulu hasilnya lah ya. Kita reload. Nah, ada error ya, ID pasien in where clause ambigu. Nah, ID pasien in where clause ambigu itu di gini. Kita cek ID pasien, berarti di tampil RM ya, di M kunjungan tampil RM. Pasien tampil RM mana nih? Tampil RM. Ini D M kunjungan tampil RM ID. Oke, kok ambigu? Pasien ID pasien. Oke. Berobat. Oh, begini. Pasien ID pasien. Ya, seharusnya di sini. Pasien, nama pasien, jenis kelamin, berobat, ID pasien. Oh, di sini. Ini kita isi dengan berobat. Titik ID berobat. Kita coba reload. Oh, bukan di situ. Berobat, pasien, nama pasien, berobat, ID pasien, ID pasien. Oh, yang ini, yang di sini. Nah, di sini. Ini harus jelas nih, ID pasien yang di mana. Ya, ID pasien yang di mana yang akan diambil. Ini harus jelas tabelnya, berobat gitu. Nah, kita reload ya. Nah, ada error lagi, M obat. Undefined property M obat di kunjungan baris 108. Kita cek. Kunjungan baris 108. M obat. Kita cek nih di atas, apakah M obat sudah dipanggil? Oh, belum, pantas ya. Tambahin di sini. Load M obat. Kemudian kita reload. Nah, berhasil ya, nama pasien Ahmad Basuki. Nah, kita tampilkan aja pasien, kemudian jenis kelamin dan umur ya. Berarti di view rekam medis ini TR-nya kita duplikat. Ini adalah jenis kelamin, di sini jenis kelamin, kemudian umur. Di sini umur. Oke, kita reload. Oke, berhasil muncul. Berikutnya kita akan menampilkan riwayat berobat. Nah, riwayat berobat. Jadi di bagian ini. Nah, untuk riwayat berobat kita akan buat tabel SM, tabel border, tabel strip. Nah, kemudian TH, kemudian TR, TH, nomor, kemudian TH, tanggal berobat, kemudian TH, keluhan, TH, diagnosa, TH, penata laksanaan. Oke, begitu. Nah, sekarang kita tinggal buat T-body-nya. T-body kita isi dari database seperti biasa. PHP for age buka kurung. Di sini apa tadi, riwayat ya, di kunjungan riwayat ya. Riwayat as R. Oke, kok ada error? Oh, ini tutupnya kurang. Nah, baru di sini TR, TD. Oh iya, ada yang kurang. Di sini tambahin nomor
nomor sama dengan 1 titik koma. Di sini jangan lupa string nomor plus plus titik koma. Di sini diisi dengan nomor. Ini saya agak buru-buru ya, bentar lagi maghrib. Nah, di sini berarti string R tanggal berobat. Nah, ini saya copy paste saja. Nah, keluhan pasien, hasil diagnosa. Ini sesuai dengan nama kolom database ya. Penata pelaksanaan. Oke. Begitu sudah, kita reload hasilnya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, nanti kalau ada beberapa kali dia kunjungan akan tercatat semua di sini di riwayat berobat. Nah, sekarang tugas kita ke catatan rekam medis. Nah, di situ kita akan membuat sebuah formulir ya, form. Di bagian ini. Form titik ya wes form aja. Form actionnya base URL kunjungan garis miring. Nah, ini kan simpan atau insert rekam ya, insert RM gitu ya, insert RM, insert rekam medis ya. Kemudian oh ya, metodenya post. Oke. Dan di sini kita buat yang pertama adalah form group, div form group. Oke. Label. Di sini keluhan. Kemudian kita buat text area. Text area form control. Nah, namanya jangan lupa keluhan. ID calls row-nya kita hapus saja. Oke. Calls row kita hapus, keluhan oke ya. Berikutnya kita copy paste. Setelah keluhan ini diagnosa. Ganti nomor diagnosa. Kemudian paste lagi di bawahnya. Ini untuk penata laksanaan. Nah, di sini kita buat combo. Select form control. Namanya adalah penata laksanaan. Kemudian di enter, ini wajib diisi. Ini juga sama. Ya, wajib semua. Nah, di sini option, nah pilih gitu ya. Kemudian di bawahnya kita tampilkan manual. Jadi optionnya disesuai dengan format database ya. Di sini bagian berobat. Nah, itu ada di strukturnya. Penata laksanaan itu ada rawat jalan, rawat inap, rujuk dan lainnya. Jadi harus sama persis ya. Di sini rawat jalan. Di sini rawat jalan. Rawat inap, rujuk lainnya. Oke. Di sini rawat inap. Ini rawat inap. Kemudian rujuk. Kemudian lainnya. Ini ya, rujuk. Kemudian lainnya. Oke. Nah, terakhir di sebelum penutup formnya kita buat sebuah button. Button BTN Ranger BTN SM. Biar nggak terlalu besar. Kemudian nama ininya, teksnya simpan data.
type-nya submit. Oke, sekarang kita lihat hasilnya, reload. Nah, begitu. Ini pilihannya sudah muncul. Berikutnya adalah bagaimana supaya pada saat kita isi datanya, kita simpan itu datanya bisa tersimpan. Nah, ini seperti halnya form edit ya. Di bagian atas itu kita buat sebuah inputan dengan tipenya hidden ya. Input, tab. Nah, hidden, name-nya ID, kemudian value sama dengan string. Tadi kalau berdasarkan ini ya, D berdasarkan ini berarti $D ID berobat. Oke. Oh ya, tutup. Jangan lupa tutupnya. ID berobat, betul. Oke, selanjutnya kita lakukan kembali ke ini ya, kembali ke kunjungan, atau kita selesaikan dulu view-nya lah di bagian resep obat. Nah, bagian resep obat ini kita akan membuat sebuah combo ya. Di sini kita ke sebuah form. Nah, di sini actionnya adalah base URL buka kurung kunjungan garis miring insert resep atau insert obat. Insert resep lah ya. Nah, gini, kurung insert resep titik koma, metodenya adalah post. Kemudian kita tampilkan kayak gini. Kita sembunyikan dulu. Kita buat div form group. Div form group, label kita isi dengan obat. Kemudian ini obat, label obat, kemudian kita buat combo ya, select titik form control. Di sini adalah obat. Nah, di sini baru kita tampilkan dengan for each buka kurung obat as tutup. Nah, gitu. Nah, baru sekarang kita buat option. Nah, value-nya kita isi dengan string R ID obat. Maaf, tanda kutipnya kurang di sini. Kemudian ini bisa kita tambahkan di situ string R nama obat. Oke ya, sampai di sini dulu kita coba tampilkan. Nah, kenapa sampai di sini dulu? Karena ini sudah jam 17.58, sebentar lagi di sini masuk waktu maghrib. Mohon maaf. Baik, kita lanjutkan untuk pembuatan ini ya, rekam medis ya. Baik, tadi kita sudah membuat form untuk resep obat ya, resep obat. Di sini kita tinggal tambahkan tombol. Untuk tombolnya kita letakkan di sini, button BTN
sukses, kemudian BTN SM, tandanya kasih tanda plus saja untuk menambah ya. Jadi untuk menambah tombol ini kita buat type-nya ini submit ya, type-nya submit. Kemudian form obat ini juga sama, kita juga tambahkan hidden untuk ID berobat ya. Jadi formnya di atas ini kita copy saja. Nah ini kita letakkan di paling atas bagian form obat ini. Oke, kita rapikan. Ini terlalu maju ya, kita mundurin. Oke, sekarang kita lihat nih hasilnya. Nah seperti itu, tanda plus ya. Tapi kok kayaknya kurang bagus ya. Saya pengen ini kanan kiri saja. Berarti saya rubah di sini. Div scroll MD 8 gitu ya. Nah kemudian ini kita masukkan di dalamnya. Nah gitu. Kemudian yang ini kita cut dulu. Cut, terus kita buat di sini div call MD 4. Nah itu kita letakkan di dalamnya. Nah gitu. Coba kita lihat sekarang hasilnya seperti apa. Call MD 8, call MD 4. Kok dia tidak terbagi kanan kiri? Ada masalah apa? Oh iya, kita buat ininya dulu, row-nya dulu, div class row. Cuman ini kita pindahin ke paling bawah di sini. Oke, ini kita majukan biar rapi ya. Nah, begitu. Nah, obatnya ini kita hapus saja lah. Untuk labelnya ini kita hapus saja, nggak usah pakai label obat itu. Nah, jadi tampilannya begini. Kemudian tombolnya kok nggak rapi toh. Tombolnya kok nggak rapi. Oh, nggak usah BTN SM nya. BTN sukses gitu saja. Kita reload lagi. Nah, begitu. Kemudian di bawah formnya ini saya mau kasih tabel untuk menyimpan data-data obat yang dimasukkan dalam resep. Nah, jadi saya buat tabel di sini di bawah form ya. Bawah form. Dikasih horizontal line juga boleh. Tabel border. Kemudian nggak usah tabel strip. Kemudian tabel SM. Oke. Kemudian kita buat sekarang ini untuk nomor nama obat ya, nomor nama obat. T-head TR, jauh nian. TR, jauh sekali. TH nomor, TH obat, nama obat ya. Astagfirullah. Kemudian TH, nah ini kasih tanda pagar aja, ini tanda itu untuk memberikan tombol hapus ya. Baru kita buat T-body. Nah di sini kita buat untuk datanya. Itu kita menampilkannya ini. PHP string nomor sama dengan 1, for each string resep. Iya, resep ya, dari kontrol kunjungan. Oh ya, resep, betul, resep as r. Nah ini string nomor plus koma. Nah baru tr
TD nomor, TD R nama obat, kemudian TD. Nah di sini kita kasih tombol A titik teks danger, href base URL kurung kunjungan garis miring hapus resep ya, resep garis miring R ID resep. ID resep, kemudian kita kasih lagi titik kutip garis miring kutip titik ring R, di sini ID berobat. Oke. Oh, ada error. Kok ada error? Di sini kasih X. Sebentar, kok ada error? ID resep, ID berobat, tanda kutip. Oh, di sini harus ditutup. Oke. Oke, selanjutnya kita coba lihat. Ya, masih kosong ya, karena memang resepnya kita belum tambahkan. Termasuk juga keluhan. Ini juga belum bisa kita simpan ya, kalaupun kita pilih itu simpan. Karena kita belum punya fungsi insert RM. Kita juga belum punya fungsi pada saat ini ditambah tuh insert resep. Kita juga belum punya. Kemudian ya tinggal itu, berarti kita tinggal membuat fungsi untuk pertama tadi ya, ini pas diklik ketika kita isi, ini dipilih, klik insert RM. Nah, kita buat dulu fungsinya di bagian controller kunjungan. Nah, di sini berarti fungsi insert RM. Kemudian satu lagi fungsi insert resep. Terus satu lagi untuk hapus ya, function hapus resep. Hapus di sini ada ID. Nah, begitu. Nah, sekarang kita mulai dari insert. Kita mulai dari insert RM ya. Nah, di insert RM ini kita buat untuk menangkap ID sama dengan, ini ID maksudnya ID berobat ya, sama dengan this input post ID. Nah, kita copy paste saja, kan keluhan, diagnosa, penata laksanaan, itu lagi. Ini keluhan, diagnosa, kemudian terakhir adalah penata laksanaan, TTL gitu aja, tata laksana atau PT itu aja lah ya. Panjang sekali nanti kalau kita tulis tata laksana, penata laksanaan, keluhan, diagnosa, penata laksanaan. Atau ini kita buat lengkap aja lah. Nah, begitu. Kemudian data sama dengan array. Jangan lupa titik komanya dari sini. Nah, ini kita buat keluhan pasien dengan keluhan, koma
hasil diagnosa, koma, penata laksanaan. Penata laksanaan. Oke. Terus kita buat where. Ini isinya adalah array ID berobat ID. Oke. Kemudian kita buat query-nya. Nah, di sini berarti this M kunjungan. Nah, ini kita buat update data. Fungsi update data dalam kurung datanya, kemudian syaratnya where titik koma. Kemudian kita lakukan direct. Nah, directnya ke kunjungan. Kunjungan, ya betul, kunjungan garis miring rekam garis miring kunjungan rekam garis miring. Bentar. Set rekam garis miring, oke. ID. Oke. Ini sebenarnya bukan fungsi insert ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih namanya, cuman ini kan kita pakai update karena memang data keluhan, kemudian diagnosa dan juga tata laksana atau penata laksanaan itu dia masuk ke dalam tabel berobat ya. Jadi kita tuh hanya melakukan edit dengan menambah kolom atau menambah isi kolom keluhan pasien, hasil diagnosa, dan penata laksanaan. Makanya perintah yang dijalankan ini update data ya. Kita mengupdate data berdasarkan ID yang ID berobat yang kita klik rekam di sini. Oke kan? Aduh, sorry. Oh, ada error nih. Sebentar, ini ada error. Errornya ID, oke, titik koma ya. Nah, pada saat klik rekam itu kan ada ID ya. Nah, ID inilah kita mengedit data dengan menambahkan keluhan, diagnosa, dan penata laksanaan itu berdasarkan ID ini. Gitu. Ya. Sekarang kita coba deh. Keluhannya misalkan batuk. Ini yang kedua gitu kan. Kunjungan yang kedua keluhannya batuk. Kemudian diagnosanya apa nih? Flu. Ini rawat jalan, simpan. Penyimpanan juga ada error ya. Rekam. Nah, kunjungan rekam di baris ke 532. Nah, kita lihat nih. Di controller kunjungan, kita lihat di controller kunjungan rekam. Kunjungan rekam. Oh. Kunjungan rekam. Nah, rekam kemudian ID. Oh, ini ID berobat ya. Bukan ID di sini. Ini ID berobat. Di sini juga ID berobat. Oke. Sekarang kita reload. Oh, gini. Kita tes isi sembarangan dulu. Nah, kan dia berubah ya. Dia akan merubah. Jadi tanggal sekarang ini dirubah jadi seperti ini. Nah, jadi seharusnya yang kita inginkan itu pada saat diklik rekam. Nah, di sini tuh muncul kalau misalkan kita mau edit ya muncul yang sudah ada di sini. Kecuali kalau dia baru nanti juga di sini kosong. Nah, berarti perlu kita tambahkan di form ini. Nah, di sini itu ada tambahkan data ya. String D keluhan. Nah, gitu. Kemudian kita copy paste saja di bagian ini. Nah, itu tambah ini keluhan pasien maksudnya. Di sini berarti hasil diagnosa.
Kemudian di sini juga sama. Kalau misalkan sudah ada ini pilihannya, ya tinggal diisi saja penata pelaksanaan. Di sini juga sama. Ini di sini kita tambahkan selected. Nah, coba kita reload sekarang. Nah, begini. Jadi ini kita bisa misalkan keluhannya batuk, ini flu biasa gitu ya. Ini rawat jalan, simpan. Nah, berubah kan? Kalau misalkan dokternya mau nambahin nih resep obat, nanti tambahin. Misalkan obatnya Paramek. Nah, ini belum ada ya. Insert resep masih kosong. Untuk insert resep kita tambahkan di sini. Di bagian controller kunjungan insert resep. Nah, di sini kita buat ID variabel ID berobat sama dengan ini, sebenarnya sama sih dengan ini. Kita copy dua parameter itu ya, dua variabel itu, post ID sama, dan di sini obat. Di sininya obat. Nah, kemudian ini juga sama, data ini itu kita bisa masukkan di sini nama obat, ID obat ya. Untuk ID berobat dulu, ID berobat ini ceknya di tabel resep obat ya, ada ID berobat dan ID obat. Ini kita hapus saja. Nah, ID berobatnya ini kita copy paste ke sini, ini ke sini, gitu. Kemudian query yang kita jalankan adalah this kunjungan. Nah, di sini kita gunakan insert resep. Dalam kurung data. Nah, directnya sama dengan ini ya. Directnya sama dengan itu. Kemudian yang untuk hapus resep sekalian saya buat where sama dengan array. Di situ ID resep sama dengan ID. Nah, begitu. Kemudian kita jalankan query this gunakan kunjungan hapus resep ID koma, kemudian untuk redirectnya juga sama, redirectnya sama ke sini, namun di sini kita tambahin nih koma ID berobat, gitu ya, supaya nanti ini itu fungsinya hanya untuk direct saja supaya kembalinya ke ID berobat. Nah, sekarang kita menuju ke model kunjungan. Nah, di sini kan ada tampil resep, sedangkan di kunjungan kita ada hapus resep, insert resep ya. Jadi ada insert resep, hapus resep. Nah, di kunjungan. Nah, di sini berarti function insert resep. Nah, kemudian satu lagi function hapus resep. Nah, untuk function insert resep di sini kita menjalankan query dari function insert resep. Insert resep, hapus resep. Oke. Nah, ini berarti harus, kalau insert kan berarti harus ada datanya. Yang hapus resep ini juga harus ada where. Oke. Yang insert berarti return this
DB insert ke tabel resep obat data. Nah, oke. Berikutnya untuk hapus resep. Hapus resep ini menggunakan this db where kurung where this db delete kurung dari tabel resep obat. Oke, sekarang kita coba kita coba menambahkan resep Bodrek tambah. Nah, ini kan sudah nambah nih. Kalau kita hapus, nah, kok tidak hilang? Bentar. Kok tidak hilang? Nah, kita cek di database di resep obat, adakah yang salah? Kok ID resepnya 0? Oh, berarti belum auto increment ini. Structure, oh iya, belum auto increment ya. Kita ubah. Nah, sekarang kita checklist AI nya. Seperti biasa, ini kalau disimpan kan error. Jadi kita cukup klik Pratinjo SQL. Ini kita kopikan dulu, kemudian tutup, dan kita menuju ke SQL. Ini oke saja. Ini paste, checklist dibuang, kirim. Oke, sekarang kita lihat. Nah, baru satu sekarang ya. Nah, sekarang kita coba reload data ini, kemudian hapus. Kok nggak hilang? Hapus resep. Coba kita lihat di controllernya, hapus resep, ID ya di berobat. Jadi where ID, hapus resep, ID. Oh, ini bukan ID, hapus resep, where. Nah gitu, hapus resep, where. Nah, sekarang kita reload dan kita hapus. Nah, hilang ya. Tambah lagi Bodrek, muncul. Nah, jadi gini, ini kan klinik sederhana. Ini biodata pasien yang mendaftar untuk berobat. Di sini catatan rekam medisnya, ini riwayatnya, ini resepnya. Nah, contohnya begini. Kalau misalkan ini daftar lagi, anggap saja ini berobatnya tambah baru, kemudian ini yang berobat orang lain ya, misalkan Ani Mardaleni berobat ke dokter Alexander Waijo, simpan. Nah, diklik rekam. Nah, kan ini kosong, ini juga masih kosong. Nah, kalau misalkan keluhannya di sini pusing. Nah, di sini misalkan vertigo. Tulisannya benar atau salah tuh ya. Penata laksanaan misalkan harus dirawat inap, simpan. Nah, ini kan masuk sini. Ini kalau mau diedit juga bisa. Ini obatnya ya, kalau mau ditambahin juga silahkan, enggak juga silahkan. Tambahin misalkan Bodrek, kemudian Paramek, begitu kan. Nah, kalau mau dihapus tinggal hapus. Nah, gitu ya. Kemudian kita tambahkan tombol kembali lah ya di sini. Mungkin perlu ditambahkan tombol kembalinya di bawah atau di sini lah ya, di catatan rekam medis itu. Di bagian ini catatan rekam medis. Mana tuh catatan rekam medisnya? Di sini. Ini tambahin a titik btn warning titik btn sm. Nah, kembalinya berarti ke base URL kunjungan. Kemudian di sini kembali. Oke. Seperti itu. Kemudian kita reload ya. Klik kembali ke sini ya. Rekam. Nah, cuman kok dia nggak mau ke kanan. Ditambahkan dengan float right. Nah, kita coba. Oh ya, gitu. Nah, kalau misalkan si Basuki ini
berobat lagi di tanggal yang sama, mungkin siang terus malamnya berobat lagi, dia ke dokter yang sama, misalkan dokter yang berobat adalah Ahmad Basuki, berobat ke dokter Martini, simpan. Nah gini kan, 2 kali kan. Nah ini yang terakhir misalkan di lihat rekam, nah ini sudah ada. Nah ini nggak kelihatan nih karena 1 hari 2 kali ya. Atau ini perlu ini tampilan dari oke. Nah jadi kalau yang baru kan di sini rekam kosong ya. Nah ini riwayatnya kelihatan. Oke, seperti itu kira-kira. Ini karena 1 tanggal 2 kali. Nah logikanya kalau klinik ya mungkin ini sudah tertimpa dengan ini lain lah ya. Jadi bisa jadi nanti tanggalnya kan berbeda. Kalau tanggalnya sama ya sulit mengidentifikasi ini. Kecuali kalian buat logika untuk misalkan yang sudah diisi itu warnanya berbeda gitu di sininya. Nah, itu bisa mungkin insya Allah di video-video selanjutnya lah. Oke, mungkin untuk proses rekam medis videonya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini memang cukup panjang dan bolak-balik. Jadi mohon maaf kalau mungkin kurang bisa dipahami. Tapi setidaknya gini, saya scroll aja pelan-pelan ya. Ini untuk mulai dari yang rekam medis dari mana nih? Nah, dari sini. Ini kontrolernya. Saya scroll pelan-pelan, jadi kalian bisa ikuti ini. Nah, saya scroll sini. Ini bagian insert RM sampai sini. Kemudian ini bagian insert resep sampai sini. Dan ini bagian hapus. Itu untuk di controller. Kemudian di model kunjungan. Nah, dari sini. Ini fungsi tampil RM. Fungsi tampil riwayat. Kalian bisa berhentikan sejenak videonya untuk mengikuti ini codingnya. Ini tampil resep seperti ini, kemudian insert resep dan hapus resep. Nah di view rekam medis, nah ini yang cukup panjang, jadi saya scroll saja pelan-pelan. Silahkan di di ini ya, mana yang dibutuhkan di pause saja videonya. Oke. Ya. Tapi alangkah baiknya memang mengikuti dari awal tadi sih, dari awal jadi tahu, karena ini banyak kode yang buka tutup terus di tengahnya disisipkan sesuatu, jadi scrollnya agak kalau di scroll kayak gini kan nggak kelihatan tuh proses pembuatan dari awalnya seperti apa. Oke, seperti itu ya, kita simpan dan ini hasilnya seperti ini. Rekam, nah kosong, riwayatnya kelihatan nih tanggal sekian, ini riwayatnya. Sekarang tinggal diisi keluhannya apa, misalkan ini masih batuk, lebih parah gitu ya, lebih parah misalkan, parah, terus disertai dengan pusing misalkan. Nah ini diagnosanya ini flu berat. Nah pelaksanaan misalkan ya rawat jalan lagi, simpan, terus dikasih resep obat apa ya, resepnya misalkan dikasih tambah Paramek gitu. Kemudian paracetamol, nah, buat andalan ya. Oke, kembali. Nah seperti ini, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ini cukup panjang videonya, dan jangan lupa bagi yang baru pertama kali menonton, untuk link playlist lengkap videonya ada di deskripsi ya, silahkan dicek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.